A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita semakin diajak musannif untuk meyakini bahwa kita manusia ini tidak ada artinya apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa. Maka jika manusia atau orang lain memuji kita, itu karena orang lain itu tidak mengetahui hakikat kita. Maka jika orang lain memuji kita, hendaknya kita justru harus mencela diri kita sendiri, karena kita tahu hakikat kita bahwa kita tidak memiliki kelebihan apapun. Wa qala ba'duhum niku nggih, lan dawuh sapa sebagiane ulama, lamma mudiha ing dalem semangsane den gunggung dipuji sapa ba'duhum ing pengendikan ing donga, Allahumma duh Gusti, inna abdaka sak temene kawula panjenengan, taqarraba iku peparek sapa abduka ilayya maring kula bimuktika kelawan bendu panjenengan, fa ushiduka mongko nyeksekake kula ka ing panjenengan ala muktihi ing atase bendune abdika. Ada seorang ulama ketika beliau dipuji, maka beliau kemudian berdoa seperti ini, ya Allah, hambamu yang memuji saya, dia mendekati diriku dengan membawa sesuatu yang membuatmu murka, wahai Allah. Terus panjenengan muji kula, panjenengan gunggung kula niku berarti jenengan peparek kalih kula ning panjenengan ngasta perkara sing bakal digudukani Gusti Allah. Berarti ngoten niku sejatosipun jenengan nyilakani kula napa apik kalih kula. Seseorang yang memuji orang lain itu sama halnya orang tersebut membawa sesuatu yang akan membuat Allah murka. Berarti orang yang memuji kita itu sebetulnya sedang berbuat baik kepada kita atau mencelakakan kita? Mencelakakan kita. Lagi itu kok sampai ada orang suka dipuji, berarti suka dicelakai. Betapa tidak warasnya orang-orang yang suka dengan pujian manusia. Waduh, pol-polan iki nggih. Wa qala akhar, lan ngendika sapa liyane ulama yang lain berdoa, Allahumma duh Gusti, ij'alna munggi dadosake panjenengan na ing kita khairon ing luwih bagus mimma tinimbang perkara ya dzunnuna kang padha nyono sapa wong akeh, wala tu'akhidna lan ampun nyiksa panjenengan na ing kita bima sebab perkara yaquluna kang padha ngucap sapa wong akeh, waghfir lan mugi ngapura panjenengan lana dumateng kita ma ing perkara layak lamuna kang ora padha ngerti sapa wong akeh.
Ada ulama lain ketika dipuji kemudian berdoa seperti itu, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka duga kepada diriku. Sebab sejatinya yang mereka duga itu hakikatnya saya ini masih buruk. Maka jadikan aku tidak seperti yang dipuji itu. Yang dipuji itu hanya karena mereka menduga. Jenengan ngarani kula apik itu kan karena jenengan nyongko, mboten kok jenengan yakin. Napa jenengan yakin nek kula niki tiyang sae? Napa jenengan yakin nek kula bakal mlebu swarga? Lho ngoten. Berlebihan. Kita memuji orang lain, orang yang kita puji ini, apakah kita yakin bahwa orang tersebut pasti masuk surga? Nggak bisa kita meyakini bahwa orang lain bisa masuk surga. Tapi ini dari arah yang dipuji loh ya, jangan dari arah yang memuji. Memang orang lain itu arahnya harus menduga baik kepada orang lain, husnudzon. Tapi kita yang dipuji ini jangan merasa baik ketika dipuji. Niki harus dua arah, jangan dibolak-balik. Jadi kita terhadap orang lain kita harus husnudzon bahwa orang tersebut insya Allah masuk surga. Tapi itu kita kepada orang lain. Kita kepada diri kita sendiri, kita tahu bahwa kita ini sebetulnya tidak layak masuk surga. Nah niki nggih, nek kula kalih jenengan, kula kedah nyangka jenengan iki tiyang sae sedanten. Tapi nek jenengan karo awake dhewe kudu ngerti, kudu yakin nek awake dhewe iki elek kabeh. Ngoten lho, aja diwalik. Yang terjadi itu dibalik. Kita kepada orang lain suka menduga buruk, kepada diri sendiri suka menduga baik. Nah, niku toh. Hampir sama, Mas Agus belum datang ini ya. Antara penghutang dan yang dihutangi. Ini harus punya etika sendiri-sendiri. Yang memberi hutang, etikanya adalah siap hutangnya ditunda pembayarannya, bahkan kalau perlu siap tidak dibayar. Ini yang memberi hutang. Tapi saya yang berhutang ya harus selalu berusaha untuk membayar hutang sebelum jatuh tempo, bukan kok sebaliknya. Sebaliknya yang memberi hutang, bank misalnya, nggih, ya, bank itu kan maunya harus dibayar terus, nggih, tepat waktu. Kalau tidak tepat maka disuruh membayar denda. Padahal sudah ada bunga, menjadi bunga berbunga. Nah, niku. Sedangkan di pihak lain orang yang berhutang, orang yang berhutang berharap selalu tidak membayar. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak membayar. Kan ini memang terbalik dunianya. Ngoten nggih. Lah kalau sejak dulu manusia itu tidak terbalik seperti itu, maka insya Allah tidak akan ada riba. Bank pun akan berlaku sesuai dengan prinsip syariah. Dia memberi hutang dengan kesiapan hutangnya dibayar terlambat atau bahkan dibebaskan, membebaskan pembayaran hutang. Nah, kira-kira ada nggak bank seperti itu? Nah, sedangkan kita yang menghutang, kita yang berhutang pakai prinsipnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum qado'a. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang ketika membayar hutang itu memberi kelebihan. Ini dari pihak yang berhutang. Nah, ngoten nggih, mbon wangsul mriki kembali ke sini bahwa ulama-ulama ya, wali-wali, aulia-aulia itu ketika dipuji beliau justru merasa sedih. Nah, maka kemudian wala tu'akhidna bima yaqulun.
Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ing dawuh pernyataan Imam Al-Ghazali, wa inna ma karihu lan angin pestine padha gething sapa ulama al-madha ing gunggungan khifata ayyafrahu krana kuwatir yen to bungah sapa ulama bimadkhil khalqi kelawan pujiane makhluk wa hum hale utawi ulama mamkutuna iku den bendu kabeh indal khaliqi ing dalem ngarsane zat kang nitahake. Mengapa ulama itu tidak suka dipuji? Karena khawatir. Khawatir napa? Khawatir pada dasarnya, pada hakikatnya jangan-jangan saya ini orang yang dibenci oleh Allah dan ternyata saya hanya suka pujian manusia. Saya hakikatnya ini orang yang tidak disukai Allah tapi hanya sekedar disukai manusia. Ngono kok seneng. Nggih, ngono kok seneng. Wong trima disenengi manusa, hakikate malah didukani Gusti Allah. Ulama punya khawatir seperti ini. Kekhawatiran bahwa sebenarnya saya ini orang yang tidak baik, sedangkan di mata manusia saya baik. Saya hanya baik di mata manusia tapi tidak baik di mata Allah. Gini kok saya suka, itu loh bagaimana? Ngoten lho nggih, ambo. Wis kok pencitraan iku gak usah. Bon, fakana mongko ana istighalu qulubihim, apa ketungkule pira-pira atine ulama bihalihim iku kelawan tingkae ulama indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Yubghidu kang getengake ilaihim maring ulama madkhul khalaiki apa gunggungane pira-pira makhluk. Li annal mamduha krana sak temene wong kang digunggung huwa hiya mamduh al muqarrabu iku kang den parek-parekake indallahi ing dalem ngarsane Allah. Wal mazmum lan sak temene wong kang den cela alal haqiqati ing atase hakikate huwa hiya mazmum al mub'adu iku kang den adohake anillahi saking Gusti Allah, al mulka kang den cemplungake finnari ing dalem neraka ma'al asyrari ing dalem sertane pira-pira wong kang ala. Fahadzal mamduhu mongko utawi iki wong kang digunggung ingkana iku lamun ana sapa mamduh indallahi ing dalem ngersane Allah min ahlin nari iku setengah saking ahline neraka fama a'zama mongko duh gumun utawi perkara a'zama kang dadekake agung apa majalahu ing budune mamduh utawa napa nggih mamduh niki wau idza fariha ing dalem nalikane bungah sapa mamduh bimadhi ghairihi kelawan pujiane liyane mamduh. Wa ingkana lan lamun ana sapa mamduh min ahlil jannati iku setengah saking ahli swarga fala yambagi mongko ora sayukja sapa mamduh an yafraha ing yen to bungah sapa mamduh illa bi fadlillahi kejaba kelawan kanugrahane Allah wa thanaihi lan gunggungane Allah alaihi ing atase mamduh idz laisa krana ora ana amruhu apa perkarane mamduh biyadil khaliqi iku ing dalem kekuasaane makhluk. Ngeten. Jadi sekali lagi terus dijelaskan kenapa sebenarnya kita itu harus merasa sedih ketika dipuji orang lain. Karena kita itu kemungkinannya dua, ahli surga atau ahli neraka. Kalau kita ini naudzubillah sebenarnya ahli neraka, lo dipuji kok ya suka, itu lo bagaimana? Wong kita ini sejatinya ahli neraka, tapi orang lain menyangka kita ini ahli surga.
Lu kok gitu kok ya suka. Ya kan kurang genep 100. Sekali lagi, kita ini hanya punya 2 kemungkinan, ahli surga atau ahli neraka. Lah kita sama-sama belum tahu. Tetapi sebaiknya kita itu lebih cenderung menduga kuat bahwa kita ini ahli neraka. Nggih. Nah, kalau seandainya naudzubillah kita ini ahli neraka, tapi orang lain menduga kita ini sebagai ahli surga. Lo gitu kok kita gembira dengan dugaan orang lain ini kan yo. Itu satu. Yang kedua, lah kalau misalnya kita ini ahli surga, kenapa kita itu bahagia dengan pujian orang lain? Kita ahli surga ini hanya karena anugerah Allah, bukan anugerah tetangga. Bukan anugerah manusia yang lain. Apakah setiap pujian manusia bisa menjadi sebab kita masuk surga? Nggih. Makanya apa ya, karena orang lain kita itu menjadi baik. Kita bisa menjadi orang baik itu semata-mata karena anugerah nikmat Allah. Kok berarti kita kalau memang ingin bahagia menjadi orang baik, ya bahagia karena semata-mata diberi nikmat oleh Allah untuk bisa menjadi orang baik. Bukan kok kita gembira karena pujian orang lain, sebab sekali lagi pujian orang lain tidak akan mampu mengantarkan kita masuk surga. Cek durung cetha ngene iki. Wa mahma alimah. Lan ing dalem semangsane ngerti annal arzaqa ing sak temene pira-pira rezeki wal ajal lan pira-pira ajal biadillahi iku ing dalam kekuasaane Allah. Qala mongko sithik iltifatuhu apa nolehe abet oleh wong ila madkhil khalqi maring gunggungane makhluk wa dhammihim lan celane makhluk wa saqata lan gugur min qalbihi saking atine wong hubbul madhi apa seneng gunggungan wastaghala lan ketukul sapa wong bima kelawan perkara yuhimmu kang dadekake penting apa mahu ing wong min amri dinihi saking perkara agamane wong. Bukankah kita sudah tahu bahwa segala rezeki, segala ajal, segala nasib di tangan Allah? Kalau segala rezeki, segala ajal, segala nasib di tangan Allah, mengapa kita masih melihat penting pujian atau celaan orang lain? Kalau sejatinya kita itu baik, meskipun orang sedunia menganggap kita jelek, apakah kita kemudian jelek? Tidak. Sebagaimana sebaliknya, kalau sejatinya kita ini jelek, orang sedunia memuji kita, apakah kemudian itu menjadikan kita orang baik? Tidak. Yang menjadikan kita baik hanya Allah. Nah, niku. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, maka sekali lagi justru dengan mendalami tasawuf, tauhid kita semakin kokoh. Makanya sekali lagi, ini orang-orang Wahabi kok masih nggak suka dengan tasawuf ini, dari mana mereka ngajinya itu? Malah mengatakan tasawuf itu bid'ah hanya karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan tasawuf. Ya memang Rasulullah juga tidak pernah membaca hikam. Apa kemudian setiap yang Rasulullah tidak kerjakan itu merupakan kesesatan? Apakah setiap sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah itu pasti sesat? Rasulullah tidak pernah menyuruh mengumpulkan mushaf jadi satu. Dulu mushaf itu tercerai-berai. Ada di kulit ini, ada di kulit binatang, ada di kulit pohon-pohonan gitu. Dan Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan jadi satu. Berarti mengumpulkan mushaf jadi satu, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Apakah Anda mau mengatakan bahwa mengumpulkan mushaf itu adalah sesat? Ya terserah, buang sana mushafnya.
Nah, begitu. Demikian juga Rasulullah memang tidak pernah baca hikam. Apakah yang baca hikam terus kemudian sesat? Justru. Lah kenapa dulu kan? Selalu mereka bilang gini, kalau tasawuf itu baik, maka pasti diajarkan oleh Rasulullah. Kan begitu kata mereka. Bahwa Rasulullah tidak mengajarkan, maka itu tidak baik. Nah itu selalu begitu. Nah makanya ya sekali lagi saya kasih dalil. Berarti kalau begitu mengumpulkan mushaf tidak baik. Nyatanya tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk mengumpulkan mushaf jadi satu. Ayo, sampean mau bagaimana? Justru kita merasakan bahasan-bahasan terakhir ini kan mengokohkan tauhid dan keimanan kita, bahwa kita ini sama sekali tidak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah semata. Coba melalui tauhidmu yang trilogi tauhid, rububiyah, uluhiyah, apa segala macam itu, apa ndak malah bid'ah itu? Tadi malam bersama anak-anak IPBNO di Bakaran, saya katakan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini orang NU. Justru kita lah ini yang Ahlus Sunnah, benar-benar Ahlus Sunnah, bukan dibalik seperti mereka. Mereka mengatakan kita yang orang NU itu ahli bid'ah, mereka mengklaim Ahlus Sunnah. Baru dari cara kita belajar agama, baru dari cara kita belajar, metodologi pembelajaran kita, itu saja sudah seperti para sahabat. Kalangan para sahabat menerima ajaran dari Rasulullah itu diantaranya melalui metodologi sorogan. Oh, nggih. Coba makanya pahami sejarah dulu, Mas Bro. Jadi cara para sahabat mendapatkan ajaran Rasulullah itu diantaranya dengan metodologi sorogan. Di pesantren itu ada 3 metodologi, bandongan, wetonan, sorogan. Lo baru dari cara belajar aja kita sesuai dengan para sahabat. Makanya kita di samping Ahlus Sunnah juga wal Jamaah. Hanya karena mereka itu belum tahu hadisnya, apakah memang Rasulullah itu pernah wirid bareng setelah sholat jamaah dengan suara keras? Pernah. Tapi mereka yang mengatakan tidak pernah itu hanya karena belum tahu. Belum tahu kok sudah mengatakan tidak pernah. Belum tahu mana hadisnya, belum ketemu, sudah berani mengatakan yang wirid bareng setelah sholat dianggap itu tidak sesuai Rasulullah. Ya ibaratnya anak saya suruh carikan HP Abah di kamar, dicari belum ketemu udah bilang nggak ada, Bah. Nah ini kan sifat anak kecil, nggak mungkin ada di kamar ini HP. Loh, kan lucu. Padahal belum teliti mencarinya. Rata-rata ulama Wahabi itu begitu. Belum ditemukan tentang dalil apakah ayah dan ibunda Rasulullah pernah mengucap syahadat. Maka langsung berani mengatakan ayah dan bunda Rasulullah masuk neraka. Ini Wahabi. Saya harus keras. Kok berani-beraninya ada orang mengatakan ayah dan ibunya Rasulullah akan masuk neraka gara-gara belum pernah ditemukan dalil tentang syahadatnya Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Kok berani-beraninya mengatakan Sayyid Abdullah dan Siti Aminah akan masuk neraka hanya gara-gara belum ketemu dalilnya saja. Apa enggak lancang sekali itu? Saya harus marah. Ini Rasulullah. Bagaimana mungkin manusia terbaik di muka bumi, tidak hanya manusia terbaik, makhluk terbaik. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtu alam kullaha, lama khalaqtu Adam. Kalau tidak ada nur Muhammad, Allah tidak akan mencipta Nabi Adam. Ini Rasulullah, khairul bashar, khairul makhlukin. Bagaimana mungkin manusia terbaik pernah bersemayam di rahim yang akan masuk neraka? Otakmu di mana? Saya harus marah.
Benar-benar saya marah. Tapi nyatanya di internet yang paling laris yang begituan itu, yang berani menyatakan ayahanda dan ibunda Rasulullah akan masuk neraka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini Wahabi. Dan sayap militernya 600 warga Indonesia yang bukan ISIS, enggak, keliru itu. Ex-WNI yang ISIS begitu ya, bukan kok WNI yang ex-ISIS, bukan ex-WNI, karena mereka sudah membakar paspornya. Nah, kok mau dipulangkan atas nama hak asasi manusia? Yang lucu itu organisasi-organisasi atau partai yang mendukung. Kalau Anda hanya memperhatikan 600 ex-WNI dari ISIS ini, Anda tidak memperhatikan nasib 260 juta lainnya. Ini mereka ini Wahabi. Asli dari cara berpikirnya Wahabi. Cara berpikirnya Wahabi. Wahabi ini musuh yang paling luar biasa bahaya. Nah, menjadi ISIS. Saya ingin katakan kejadian kecil. Guru saya di Mesir ketemu anak ISIS, anak muda, dikasih secarik kertas dan pulpen. Nak, tolong tulislah menurutmu siapa yang layak disebut sebagai muslim di dunia ini. Terserah, tulis siapa nama. 1 jam berlalu, hampir 2 jam tidak menulis satu nama pun. Berarti menurut dia tidak ada orang di dunia ini yang layak disebut muslim. Berarti menganggap semua orang kafir. Karena menganggap semua orang kafir, maka menganggap dirinya berhak untuk membunuh siapa saja. Gitu didikannya, kok mau dipulangkan itu loh. Dari mana toh Pak Menak. Apa Anda kurang informasi intelijen Anda? Saya di Mesir 16 tahun berhadapan dengan mereka. Cara berpikirnya seperti itu. Sudah cara berpikirnya seperti itu ditambah doktrin lagi. Itu satu. Kedua, ISIS itu dalam rekrutmennya pakai cara berbagai macam cara. Mulai dari cara yang keras, kasar, sampai yang halus dan bahkan sangat halus. Yang keras misalnya disandera keluarganya, kalau kamu tidak mengikuti saya, keluargamu tak bunuh. Itu ada modus rekrutmen ISIS seperti itu. Ini kasar, cara rekrutmennya kasar. Ada yang halus, diberi iming-iming materi. Satu kader ada yang model satu kader bersedia pergi ke Irak, berjuang katanya dalam tanda kutip bersama ISIS, maka kemudian keluarganya oleh pihak rekrut yang perekrut itu tadi diberi 150 juta rupiah sebagai jaminan kalau enggak pulang. Keluarga mana yang enggak suka dengan 150 juta rupiah? Itu halus. Ada lagi yang lebih halus, pakai guna-guna. Ada model baru. Jadi tiba-tiba saya misalnya sholat di masjid tertentu, bau saya ditepuk orang, langsung saya nggak sadar. Langsung kemudian saya tersekap di sebuah camp dan di situ saya dicuci otak saya. Ada yang seperti itu. Masa penjenengan wahai para pejabat nggak tahu seperti itu? Wong saya yang ditayu aja tahu. Loh, apakah itu mungkin hanya cerita saja? Iya, memang hanya cerita saja. Tetapi yang cerita ini pelaku, Bapak. Silahkan hubungi saya. Yang cerita ini pelaku, saya punya informasinya. Oh, terbuka saja. Nah, sudah seperti itu. Ini malah tekan dindi kula niki. Karena ini ISIS ini. Nah, kembali kepada apa tadi? Gara-gara Wahabi loh, Wahabi. Tapi saya juga pernah diingatkan oleh Mbah Sahal, kalau benci Wahabi itu jangan seubun-ubun, dia malah jadi Wahabi dewe loh.
Gedeng nyanding cara wong Jawa ki ya. Gedeng nyanding, poyok-poyok nemplok. Enggak, saya insya Allah berniat untuk ya mengajak mereka kembali kepada ajaran yang semestinya. Loh, apakah saya sesat? Anda benar. Saya Nahdien tidak boleh pernah mengaku paling benar, tidak boleh. Yang benar hanya Al-Quran dan hadis. Oh iya, sama saya kalau gitu. Wahabi juga akan bilang begitu. Iya, sama di situnya saja. Tetapi Anda tidak pernah mau mengambil kebenaran dari Al-Quran dengan metodologi yang masuk akal. Kalau kami mengambil kebenaran dari Al-Quran pakai metodologi yang masuk akal. Berulang kali saya jelaskan, sama-sama perintah di dalam Al-Quran belum tentu wajib. Sama-sama larangan di dalam Al-Quran belum tentu sama-sama haram. La taqrabuz zina, zina haram, betul, karena larangan berzina. La taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, betul, larangan membunuh itu haram. Tapi sekarang la tayammamul khabisa minhu tunfikun, larangan untuk tidak berinfak sedekah dengan hal yang kita sudah tidak memakainya, alias seperti misalnya pengumpulan pakaian bekas. Itu dilarang loh di dalam Al-Quran. Lunggilah larangan la tayammamul khabisa minhu tunfikun, nggak boleh. Tapi apakah itu pasti haram? Loh, itu loh maksudnya. Apakah setiap larangan di dalam Al-Quran itu haram? Belum tentu. Jadi kalau setiap ada bencana alam kan mau gerakan pengumpulan pakaian bekas, kan tidak pernah ada gerakan pengumpulan pakaian terbaru, enggak ada. Enggak ada toh? Enggak ada. Melanggar Quran kalau gitu dosa semua. Nah, makanya itu baru contoh kecil. Pahami dulu, tidak semua perintah di Quran itu wajib, juga tidak semua larangan di Quran itu haram. Loh, terus bagaimana? Sudahlah, kamu jangan bertanya bagaimana. Tanya cek kiai, ini haram enggak? Haram, ya sudah. Ini boleh enggak? Boleh, ya budak. Gitu aja. Jangan jangan nyari kebenaran sendiri dari Al-Quran kalau Anda tidak memakai ilmu para ulama. Begitu, sudahlah, serahkan para mufasirnya lah. Mufasir itu sudah mulai bermunculan. Ada Gus Bah, ada Gus Ghafur. Begitu, itu baru muda saja, nggak ada lawannya itu. Begitu itu orang NU itu, yang asli itu. Nggih. Nah ini lo baru jadi mu'alaf, baru kemarin sore sudah berani jadi pembicaraan dan dalil lagi. Dari mana Anda bisa mendapatkan kebenaran Al-Quran? Al-Quran memang benar, hadis memang benar, tapi cara mengambilnya Anda harus ikut ulama yang kredibel. Dan sistematika serta metodologi pengambilan kebenaran dari Al-Quran dan hadis sudah digariskan oleh Imam Syafi'i semenjak tahun 200 Hijriyah. Jangan oleh Albani atau Ibnu Utsaimin. Langsung saya sebut nama. Di media sosial dikesankan setiap hadis yang tidak disohehkan oleh Al-Albani dianggap tidak soheh. Albani itu siapa? Orang baru kemarin sore. Ya sudah meninggal, tapi kulo menangi. Saya pernah ketemu. Grand Mufti Mesir Profesor Dr. Ali Jum'ah sengaja menemui Al-Albani untuk bertanya, kamu kok berani-berani menganggap hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih? Metodologimu apa wahai Syekh Albani? Syekh Albani diam, tidak bisa menjawab sama sekali. Berarti metodologi pensohihan hadis atau pendoifan hadis oleh Al-Albani itu sesat dan menyesatkan. Karena dia sendiri tidak punya metodologi. Albani itu hanya sekedar pembaca. Dia tidak pernah berguru kepada siapapun. Dia memang rajin di perpustakaan setiap hari sambil benahi jam. Karena dia aslinya tukang jam.
Monggo kaum muda yang sedang belajar agama melalui media sosial. Di media sosial dalam bahasa Arab, wasahhahahahu al-Albani. Kitab di pesantren ini Pak Suladi santri kawaan iki. Jenengan mikir biyen mula sing krungu Imam Bukhari, Imam Muslim, nggih napa nggih? Imam An-Nasai, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sinten malih, gitu. Kita tidak pernah mendengar Al-Albani. Lu baru tahun 1900-an ini mendengar nama Al-Albani. Dan itu ditulisnya di internet, bukan di kitab-kitab hadis. Nah, makanya sekarang orang-orang Wahabi itu semangat membuat kitab-kitab hadis baru, semuanya diteken wasahhahahu al-Albani. Hadis ini telah dianggap sahih oleh Al-Albani. Wa dha'afahu Al-Albani. Hadis ini sudah dianggap dhaif oleh Al-Albani. Padahal sudah ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini loh, setelah Quran derajat kredibilitas hadis itu ya memang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu sudah beratus-ratus tahun. Nah ini baru kemarin sore si Albani. Itu satu. Kedua, Ibnu Utsaimin. Yang saya karena spesialisasi keilmuan saya adalah usul fikih. Saya di Mesir bersama para teman-teman itu mencermati disertasi doktoral. Disertasi niku napa to? Wong nek arep dadi doktor kon nulis. Tulisannya jenenge disertasi dan sudah diterbitkan, sudah disahkan oleh beberapa perguruan tinggi terkemuka di Timur Tengah. Di antaranya karena yang sesuai dengan spesialisasi keilmuan kami adalah usul fikih. Mereka juga ternyata membuat sanad-sanad baru. Sanad. Wah, sanad ya pertama dari Imam Ghazali, Imam usul fikih itu sanadnya pertama dari Imam Syafi'i dari Ar-Risalah. Kemudian Imam Ar-Razi, Al-Amidi, macam-macam sampai terakhir tertulis Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin iki wong ndi? Kami yang belajar di pesantren sejak dulu tidak pernah ada nama Ibnu Utsaimin dalam sanad kitab-kitab usul kami, tidak ada. Tapi sekarang dibelokkan sanadnya karena mereka tahu kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pada sanad. Maka mereka menciptakan sanad sendiri. Lah begitu sudah disahkan oleh perguruan tinggi. Tidak ada. Baru udahlah 70-an kesana jenengan nih loh nyun sewa. Jenengan sing sepuh-sepuh yang pernah nyantri itu. Cari saja apakah ada ulama usul fikih yang modern bernama Ibnu Utsaimin dalam catatan kitab-kitab kuning pesantren. Tidak ada. Yang ada di Google saja. Itu Wahabi. Dan garis kerasnya adalah ISIS. Nggih ngono kok kon muleh. Astagfirullahaladzim. Mbon wangsul mriki tasawuf ini kembali nggih. Tasawuf ini loh kok dianggap sesat oleh Wahabi, kemana sesatnya? Justru semakin hari nggih jenengan kita merasakan sendiri nggih. Nah, akhir-akhir ini kita digiring untuk hanya melihat Allah. Tidak ada apapun selain Allah. Sehingga dikembalikan kepada diri manusia. Manusia itu tidak ada artinya apa-apa. Maka yang terakhir tadi bahasanya, kalau kamu dipuji ya jangan gembira. Intaha was rampung kalamu Abi Hamidin sin apa dawe Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Masih lagi ditambah al-mu'minu. Wah niki masih kita diyakinkan oleh musannaf karena ini adalah halaman-halaman terakhir juz 1. Nggih. Juz 1 ini sampai 108. Bun. Nah, ini sudah 104. Halaman-halaman terakhir ini musannaf semakin menggencarkan, membombardir pemikiran kita, ngobrak-ngabrik pemikiran kita. Diobrak-abrik untuk apa? Ditata kembali untuk menyadari bahwa kita ini tidak siapa, bahwa kita ini tidak punya apa. Lah niki lak tauhid yang paling dhuwur to. Ini tauhid yang paling tinggi. Mengapa?
Lagi-lagi karena ketidakcermatan mereka. Mereka kenapa tidak suka dengan tasawuf? Karena mereka melihat sebagian praktek kaum sufi. Sebagian. Saya katakan sebagian praktek perilaku kaum sufi. Itu pun tidak difahami hakikatnya. Jadi sebagian kaum tasawuf, kaum pecinta tasawuf, perilakunya ini dianggap melenceng. Nah, begitu melihat sekilas langsung mereka menghukumi kalau begitu ilmu tasawuf sesat. Padahal belum dipahami kenapa hakikat daripada perilaku sebagian kaum tasawuf. Kalaupun toh perilaku sebagian kaum tasawuf itu dianggap sesat oleh mereka, tapi di sana kan masih banyak perilaku kaum tasawuf yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Seperti ini, perilaku untuk menyadari bahwa yang ada hanya Allah. Ini kan perilaku kaum tasawuf. Digiring dari sejak beberapa minggu yang lalu kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa memang tidak ada apapun selain Allah. Ini sikap kaum tasawuf. Apakah perilaku seperti ini tetap Anda anggap sesat? Nah, terus yang tidak sesat yang bagaimana, wahai Wahabi? Perilaku bahwa kita ini akhirnya semakin sadar tidak ada apapun selain Allah. Apakah perilaku ini sesat? Paling-paling mereka itu melihat kaum-kaum tasawuf, kaum-kaum torekot, misalnya seseorang mendatangi mursyid torekoh, berbaiat, setelah itu pulang-pulang membawa fotonya kiainya. Mereka ternyata langsung mengklaim ya, mursyid itu maunya dianggap suci, makanya pengikutnya kalau wiridan disuruh melihat foto gurunya. Nah, ini sesat. Mereka mengatakan begitu, padahal mereka nggak tahu itu hakikatnya apa. Itu sekedar bantuan. Orang tua di kampung sudah mulai susah berkonsentrasi, apalagi disuruh la ilaha illallah Allah. Wah, ya ndak bisa. Dikasih bantuan, foto gurunya di depan, ya nembah yai membantu untuk khusyuk, tetap itu sekedar robit. Tahu robit enggak? Robit itu perantara kepada Allah. Kita dituntun mursyid kita untuk mencapai kepada Allah, bukan kok disuruh berwirid mewiridkan kiainya. Nah, ini juga lagi-lagi jadi awal itu memang seorang murid thariqah ini nggih, itu memang harus dituntun oleh guru. Lah orang kampung, orang tua bagaimana atau caranya khusyuk ini? Nah, angger ketok-ketoke kiai ini ana ning ngarep lah ya iso khusyuk. Eling, oh iya Mbah Yai melingno, carane ngene lho, carane engko dadi engko ditokokno ati sebelah kene, ngoten pun. Nah, enggak bisa saya sampaikan ini untuk umum nggih. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, karena itu orang tua di kampung ndak paham. Hei siki fotoku gawa Mbah ya, engko kaya tak tunggoni wiridan kowe ya. Sekedar begitu saja, tidak ada mengkultuskan guru thariqah, tidak ada. Lu baru gitu dianggap thariqah dan tasawuf itu sesat. Terus itu ada tari sufi apa itu, tari orang joget-joget tuh, kamu ndak paham. Wong anakmu kamu kasih sesuatu yang gembira saja terus yes gini-gini ya ta. Orang gembira saja kok kamu. Oh itu ada sholawatan kok begini-begini. Ya nggak apa-apa kalau begini-begini. Yang begini-begini itu yang nggak boleh ya kan. Lalu memang nikmat kok. Kalau Dawuh Bib Umar itu menceritakan kiai siapa itu, wah luar biasa. Ya. Apa hukumnya zikir dengan menggeleng-gelengkan kepala? Santri berdebat, kiainya rawuh. Saya minta kopi ya. Terus kemudian kopinya diminum. Luar biasa kopi ini, Masya Allah, nikmat sekali. Udah ya, saya pulang saja. Santrinya paham. Oh, jadi kalau udah nikmat itu ya gini-gini lah. Kaya ora tau untuk nikmat lagi iku.
Gitu. Gitu aja kok dipersoalkan. Mana dalilnya kalau zikir harus begini-begini. Gitu loh. Kiai itu kalau sudah waskito ya begitu. Jawabnya itu enggak perlu dalil. Loh kamu masih butuh dalil loh. Kamu aja nggak tahu apa itu dalil kok. Gitu saja kok repot. Jadi minum kopi. Masya Allah, kopi ini nikmat sekali. Masya Allah. Gitu nikmat. Masya Allah. Lah kan gitu. Makanya jenengan tahlil karo ngene ya lah, ngerasa nikmat ndi. Kini kok masih saja dianggap sesat itu loh, dari mana? Dari mana? Lo ya bukan dalam rangka emosi, tapi sayang sekali terutama teman-teman kita yang baru mulai mempelajari agama, ketemu orang-orang seperti itu, ketemu orang Wahabi seperti itu yang suka dikit-dikit bilang sesat, suka dikit-dikit bilang bid'ah. Bon, kembali ke sini, al-mu'minu masih ditegaskan oleh musannaf, utawi wong kang mukmin idza mutiha iku ing dalem nalikane den gunggung sapa mukmin istahya mongko wirang isin sapa mukmin minallahi saking Gusti Allah ayyusna apa ing yen to den gunggung sapa alaihi mukmin biwasfin kelawan sifat la yashhaduhu kang ora nyekseni sapa mukmin hu ing wasf min nafsihi saking awak dhewene mukmin. Seseorang yang beriman mestinya harus malu setiap kali dipuji orang lain, karena dia sendiri sebetulnya tahu dia tidak seperti yang dipujikan. Ada seseorang datang ke saya, Masya Allah panjenengan ini pembicara top, alim, tahu segalanya. Tahu segalanya. Lu kan ngoten wong. Astagfirullahaladzim, apa saya tahu segalanya? Wong baru ngerjakan PR anak saya kelas 4 itu tidak saja pusing saya kok. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Tapi orang nyatanya saya diundang pengajian kemana-mana. Masya Allah panjenengan ini alim betul, masih muda. Loh gitu kok saya bangga. Itu dari mana otak saya ini? Begitu loh nggih. Nah itu, kalau saya ini orang yang beriman mestinya harus malu setiap kali orang memuji saya dengan sifat yang saya tahu saya tidak memiliki sifat itu. Baru sekali saja penjenengan memberi seseorang yang lagi butuh uang, memberi bantuan, kemudian Masya Allah luar biasa jenengan itu pemurah sekali, dermawan Masya Allah, padahal lagi awal ikut dino. Lho gitu ya, orang ngono aja ngono ning karo mesam-mesem. Padha wae. Aja ngono aku iku ya medhit. Wah lala apa ngerendahin diri ninggiin mutu ya, cara lupus zaman awake dinom nih kalau gitu. Merendahkan diri ninggikan mutu. Enggak, saya ini orang yang pelit. Lah pencitraan. Jadi seseorang yang beriman harus malu ketika dipuji orang lain, karena orang lain memuji kita memiliki sifat yang kita sendiri tahu kita tidak punya sifat itu. Kita hakul yakin tidak punya sifat itu. Ini contoh paling gampang ngoten niku wau. Lho nggih, lho ngoten niku saya terus terang kalau ada orang datang ke rumah minta pengajian, apalagi yang sudah berulang kali minta pengajian sama saya di tempat yang sama. Saya ingin mendidik diri saya sendiri. Betul, apa ndak ada pembicara? Di kampung kami hanya Anda yang cocok. Begitu, astagfirullahaladzim. Ngoten niku iblis langsung teko. Manjen nek kowe tok sing pinter. Iblis langsung datang. Anjen kowe tok sing alim. Delok enak. Zat palem saya kebek. Hancur. Ambiar dene ya, Mas. Ambiar. Nah niku, jadi orang yang beriman itu harus malu jika orang lain memuji kita
dengan sifat yang kita tahu kita tidak memiliki sifat tersebut. Al mukminu tawi wong kang mukmin al hakiki yu kang hakikat kang nyoto. Huwa ya al mukmin al hakiki alladzi iku wong la yashhadu kang ora nyekseni sapa alladzi min nafsihi saking awak dhewe ne alladzi sifatan ing sifat mahmudatan kang terpuji yastahiku kang ngahai sapa mukmin biha kelawan sifat ayyum daha ing yen to dipuji sapa mukmin au yuthna utawa digunggung alaihi ngatasé mukmin. Wa innama yashhadu lan angin pestine nyekseni sapa mukmin dzalika ing mengkono-mengkono sifat mahmudah yastahiqu biha ayyumdaha tekan semonten nggih min rabbi saking pengirane mukmin azza wa jalla. Kalaupun toh saya memang orang memuji saya punya ilmu banyak. Dan misalnya saya memang punya ilmu banyak. Meskipun saya misalnya punya ilmu banyak, tetapi apakah ilmu saya yang banyak ini hanya semata-mata karena saya? Kan tidak. Itu semuanya pemberian Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan saya punya ilmu, pasti saya bodoh. Dari mana kepintaran saya? Semuanya dari Allah. Kalau Anda mau memuji, pujilah Allah. Tidak memuji kepada saya hanya sekedar dititipi. Bejo anjen sunatane mbiyen niku pas cara wong Jawa ngono. Bejo. Dadi mantune kiai ya bejo bloko, kecelakaan menawa. Keramat gandul. Bahkan ya paling malah kula yakin barokah mbae yen mbae kiai mulane putune ketut-ketut kiai mbae wong biasa tukang macul ya dadi tukang macul tenan. Ya ngoten. Dan biasanya itu barokah itu sampai 7 keturunan. Kula nembe 3 keturunan karo Mbah Soleh anjen entuk barokah tok. Ngoten mawon. Tuwambahi Mbah Hasnawi meneh. Barokah sing tuwa ora sing nom. Apalagi sing donga dhisik. Orang-orang tua kita berdoa. Nggih boten saya tok jenengan kula. Semua dari kita ini kita sekarang hidup sejahtera nggih napa mboten? Tidak ada di desa kita ini yang tidak mampu makan nasi. Nggih napa mboten? Semuanya kita bisa mampu makan nasi. Kenapa? Karena orang-orang tua kita dulu rela menderita makan jagung. Nggih napa nggih? Tirakatnya orang-orang tua kita. Kalau kita apalagi dengan akhlak kita hari ini, apakah layak kita hidup sejahtera ini? Apakah kita layak hidup senikmat ini? Wong maksiat semakin merajalela. Lenggi napa nggih? Kita semua sebenarnya tidak layak hidup untuk sejahtera. Kita ibadah semakin kurang, maksiat semakin tambah, tapi kok hidup kita semakin enak. Nggih ya barokah orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita dulu prinsipnya satu. Biar saya yang sengsara, besok anak cucu saya yang menikmatinya. Kita yang hari ini menjadi orang tua, pernahkah kita punya seperti itu? Ora, saya tua ya, saya petakilan. Gak tahu mikir nasibnya anak putus sok dak ya. Termasuk perilaku umum dalam hal ini ada kritikan banyak sekali, kurang sekali para pendai itu menyuarakan tentang merawat lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup itu dalam bahasa istilah adalah milik anak cucu kita. Kita hari ini sekedar meminjam. Nah kalau kita hari ini sudah ceroboh menggunakan lingkungan
hidup. Anak cucu kita nanti bagaimana? Polusi semakin menjadi banjir tidak pernah selesai. Bahkan daerah-daerah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada banjir, sekarang semuanya kena banjir. Tidak ada daerah yang lepas dari banjir. Saya kira ketika saya mondok di Kajen, namanya Jepat nggak pernah banjir, betul? 90-an, nggih. Saiki lagi udan sithike Masya Allah ngecembong nggih. Lah kok begitu, Kampung Anyar ini kan nggak pernah banjir toh. Nah, tapi kalau hujan sedikit aja jalan itu gitu gitu saja. Sudah selesai. Apalagi Masya Allah sana pun celok banjir, ini pun celak dhuwur. Lho kita enggak, lu saya usia alia itu was aman semua. Banjir itu paling-paling kita dengar Juana. Kita alia, saya alia 90-an, tahun 90-an. Jadi sekarang semuanya kena banjir. Ya gara-gara kita tidak merawat lingkungan kita. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini tidak pernah kita singgung, jarang sekali kita menyinggung. Nah, tekan kono barang molah nopo. Jadi kita menikmati kehidupan ini bukan karena kelebihan kita, tapi karena tirakat orang-orang tua kita, berkah kehidupan orang-orang tua kita dahulu. Maka kita harus berpikir keras, anak cucu kita nanti bagaimana. Niku wonten kiai niku sing ngendikan ngeten no. Ada kiai berkata seperti ini. Hari ini. Cucumu nanti jangan kamu nikahkan ya. Kenapa kiai? Ketika masa cucumu nanti nikah, setelah buyutmu sudah tidak ada kehidupan yang baik. Ngoten putumu aja. Kowe aja arep-arep duwe buyut ya. Sak generasi kula niki di ngoten nggih. Ada seorang kiai dan saya kira itu waskita. Ya, kamu jangan berharap punya buyut. Ya, cicit, kamu jangan berharap punya cicit. Terus bagaimana kiai? Kenapa? Ya, karena pada masa cicitmu nanti itu kehidupan sudah tidak tahu lah. Kan ngeri ini. Tapi saya melihatnya itu sebagai bagaimana kita berusaha memperbaiki diri lah ngoten toh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Bisa jadi kiai itu menangkap isyarat kemungkinan kiamat itu nanti pada masa cicit saya. Nah, itu isyarat. Isyarat bisa dirubah dengan doa, dengan kafarat. Termasuk ada ilmu. Ya, bukan ilmu ya. Ya ilmu lah, ilmu. Begini, ada sepasang orang yang mau menikah, minta doa kepada kiai dan istikharah. Di istikharah kiai ketemu gelap semua. Tapi sudah terlanjur seneng. Terus atau enggak? Boleh terus, tapi harus ada doa-doa tertentu, kifarat-kifarat tertentu. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah tadi isyarat buruk itu akan dirubah oleh Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Ini termasuk kalau saya kembangkan, katanya ada nanti kalau Yahudi sudah kalah itu kiamat, ya. Atau ketika, bagaimana itu kita rubah supaya kiamatnya itu mundur terus gitu loh. Loh bisa kiamat itu kita undur. Nah, kalau selama kita itu mau berzikir, mau mempelajari agama dengan baik dan benar, kan kiamatnya tidak selesai, tidak jadi-jadi nanti. Diundur terus. Masih ada orang sholat, masih ada orang adzan, masih ada orang beribadah, mengaji, begitu kan? Bonen. Wa inna ma yashhadu dzalika min rabbi azza wa jalla. Fa idza asna mongko ing dalem nalikane gunggung annasu sapa manusa alaihi ing atase mukmin wa dzakaru lan padha nutur sapa manusa mahasinahu ing pira-pira kebagusane mukmin
istahya mongko isin sapa mukmin minallahi saking Allah. Ketika manusia itu menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang, kita harus malu dari Allah. Istihya ta'zimin kelawan wirange ngegungake wa ijlalil lan mulyaake ayusna ing yento den gunggung sapa mukmin sapa alaihi ing antase mukmin bisifatin kelawan sifat laisat kang ora ana sapa sifat fihi iku ing dalem mukmin. Yaitu jadi kita harus malu orang memuji saya alim padahal saya belum alim. Nah, sifat belum alim ini kan saya tahu. Sifat alim saya belum punya. Lah orang lain menganggap saya alim. Kan saya malu mestinya. Nah, niku. Wah, mangke niku. Wah, minggu berikutnya malah ngeri meneh. Saya aturi bocoran nggih. Orang kok suka dipuji itu ibaratnya begini. Ibaratnya ini ngeri nih bahasanya. Ngeri banget bahasanya. Mohon maaf tinja Anda baunya sedap sekali seperti minyak kasturi. Lho ngono kok kula seneng. Nggih. Jadi orang memuji saya itu sama halnya saya katakan, masyaallah, taeke jenengan niku wangi tenan kok. Lah niku ana kalane ngenyek, ana kalane sing niku pancen ora napa jenenge. Ora duwe penciuman yang bener kan begitu. Niki wong jenengan kentut nggih. Masyaallah, harum sekali kentut Anda. Lah niku lho nggih. Ada kalanya orang yang mengatakan seperti itu kepada kita itu ya ada kalanya itu malah mengejek kita, nggih. Atau ada kalanya orang itu mah enggak punya penciuman. Nuntut badheke ngene dianggap wangi lho kepiye. Ya lagi pilek ngoten ya. Astagfirullahaladzim. Lho niku ibaratnya orang yang dipuji lagi begitu itu. La ilaha illallah. Fayazdadu mongko tambah sapa mukmin bidzalika kelan mengkono kang tinutur muktan apane bendune li nafsi maring awak dhewe ne mukmin. Wastihqaran apane ngremeh laha maring nafsihi. Wa nufuron lan ngadoh anha saking nafsihi. Wa taqwalan kuat indahu ing dalem sandinge mukmin ru'yatu ihsanillahi apa ngaweruhi kebagusane Allah ilaihi maring mukmin wa syuhudu fadlihi lan nyekseni kanugrahane Allah fi idharil mahasini ing dalem ngetingalake pira-pira kebagusan alaihi ngatasé mukmin. Wa hadza utawi iki kabeh wa ya hadza asyukru iku syukur alladzi rupane syukur yana lu kang meroleh bi kelawan syukur sapa mukmin bi kelawan syukur almazida ing tambahe nikmat ma'asalamati dalam sertane selamete mukmin minas sukuni saking anteng ila sanail abidi maring gunggungane kawula. Jadi semakin orang itu dipuji mestinya dia semakin membenci dirinya sendiri. Ya Allah, saya itu jelek, saya itu jelek. Kalaupun toh saya dilihat punya kelebihan, itu hanya kelebihan dari Allah sehingga kemudian bertambah syukur. Kok Gusti Allah membuat orang lain menilai saya ini baik padahal saya ini jelek. Saya jelek tapi Allah membuat orang lain mengatakan saya ini baik. Maka semakin bersyukur, dan semakin bersyukur berarti semakin bertambah nikmatnya. Summa qal wallahu alam bissawab. Sebelum kita tutup ngaturake pengumuman malam Rebu libur 7 hari kemenakan saya. Nggih, sekaligus mohon ziyadah doa semoga senantiasa diberi rahmat Allah, orang tuanya yang ditinggalkan tambah sabar, tambah tabah dan mendapatkan ganti yang berlipat ganda bisirril Fatihah.